Dr. Gemma Guyardi. Anda kedua kali ini ya, Sama kita Bapak. bintang-bintang ya. Luar biasa Pak. Ya. Ya, saya berapa tahun yang lalu yang pertama? 2018. 18 ya, 18. belum COVID ya. Belum COVID. Ya, saya terkesan sekali pada wawancara pertama itu, bukan karena Anda yang menggagas, bukan hanya Anda penggagas astronasi, tetapi Anda sendiri juga manusia renaissance seperti Fibonacci. Ya, jadi memiliki beberapa kemampuan, ya. Anda pilot juga ya. Betul. Anda tukang sulap juga. Sulap. Ya, dulu sekolahnya apa Anda? Saya ekonomi, S1, S2 ekonomi, sama hukum juga, S3-nya ekonomi. Jadi setia di ekonomi ya. Ekonomi. Menurut Anda ekonomi itu ilmu atau bukan sih? Seni Pak. Nah, Menurut saya seni. betul. Ya, karena kalau dia ilmu, kenapa dia masih berlindung di balik ceteris paribus? Betul. Itu kan bohong-bohongan ya. Sebab itu ceteris paribus kan menyatakan teori-teori ini hanya benar apabila lingkungan tidak berubah. Ya. Padahal satu-satunya yang tidak berubah itu perubahan. Ya. Kemudian apalagi kemampuan Anda yang saya belum tahu? Anda pianis juga? Pianis. Jadi memang pianis itu core dari awal mula saya mengajar dulu, memang ngajar piano waktu saya umur 14 tahun. Apa piano? Saya jazz. Jazz. Jazz pianis, ya. Bukan main. Anda bisa mengajar jazz itu. Oh ya, itu lagi seperti ekonomi itu ya. Iya. Oke. Jadi selain itu memang saya aktif di bidang seni, salah satunya adalah fotografi, terus film, karena dulu pernah jadi wedding filmmaker, fotografi, dan itu salah satu hobi. Wedding? Ya, wedding. Tapi Anda mau film weddingnya ya? Betul. Bukan betul. bikin weddingnya, bukan? Memang dokumentasi wedding untuk bikin film dan pre-wedding dan seterusnya gitu. Waduh, jadi pengalaman Anda ya betul-betul manusia renaissance. Renaissance. Ya. Ya, kalau tahu betulnya Fibonacci kan Leonardo juga kan? Leonardo Fibonacci, betul. Cuma dari Pisa dia, Ya. bukan dari Vinci. Ya. Melukis juga? Saya dulu menggambar, ya, melukis, lebih ke realis, gitu. Jadi waktu saya masih kuliah saya gambar, cuma sekarang mungkin sudah jarang ada waktu. Tapi memang dari kecil suka gambar. Cuma alirannya memang realis Pak, wajah orang gitu. Kenapa Anda kok pakai cuma? Itu bukan cuma itu kan? Gitu ya? Picasso malah meninggalkan mengkhianati realisme kan? Oh, oke. Ya, ya pokoknya Anda orang hebat lah. Aduh, terima kasih. Ya. Pak. Dan kali ini Anda dapat rekor yang saya sendiri nggak paham sebetulnya rekornya apa. Bisa Anda sebutkan rekor Anda apa? Jadi kalau dulu Muri 2014 tuh memberikan pertama rekor tentang astronacinya, itu 2014 rekor Muri pertama saya. Terus kemudian yang relate dengan finance itu di tahun 2021 pada saat saya lulus disertasi S3 saya. Disertasi pertama tentang financial astrologi dan juga Scopus itu saya dapat 2 sekaligus. Astrologi, betul. Jadi di sejarah S3 Indonesia tuh nggak ada yang berani yang membawakan tentang planetary berhubungan sama pasar saham. Nah itu saya tembus disertasinya, saya doktor, jurnal internasional Scopusnya juga di-approve. Jadi itu orang Indonesia pertama dan Muri waktu itu approve juga didukung dari Asosiasi Analis Technical dan International Federation Technical Analysis itu 2021 Pak. Yang kali ini saya memberanikan diri melakukan live trading secara terbuka. Itu dihadiri oleh kurang lebih 700 sampai 900 orang setiap trading melalui Zoom dan itu dilaksanakan pada saat pemberitaan news non-farm payroll di Amerika. Nah, non-farm payroll itu laporan payroll ya dari Amerika di luar
agriculture di luar farm, kerjaan-kerjaan di luar farm, dan itu menyebabkan pergerakan US dollar, gold itu luar biasa, volatility-nya naik turunnya buas sekali, dan 90% orang tuh hancur di situ. Nah, atas kebaikan Tuhan, saya dikasih kesempatan memimpin para trader ini selama 12 bulan penuh. Setiap bulan berarti sekali itu winning rate-nya 100%. Nah, 100%. Jadi bulan ke-1 sampai bulan ke-12 tahun 2024 disaksikan secara publik, live trading. Saya masuk buy atau saya masuk sell, semua 900 orang itu ikut dan hasilnya berhasil semua. Gila ya. Saya juga berpikir gila, Pak. Makanya teman-teman saya dari asosiasi bilang ini gila gitu. Saya suruh ngulang 2 kali belum tentu bisa, Pak. Gitu. Jadi antara persiapan, anugerah. Kalau itu menurut Anda kan teori probabilitas kan itu Anda khianati kan? Jadi, betul. Bisa jadi dikatakan 100% itu kan mengkhianati probability. Berapa persen? Secara umum itu 20% berhasil, 80% gagal. Secara umum. Menurut Anda berhasil itu karena, tapi Anda tadi bilang kan kalau suruh ngulang belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Itu keberuntungan. Saya lebih menyebutnya anugerah Tuhan. Ya, karena, boleh lah. Ya, oke. Karena gini, kenyataannya setelah kita survei, pada saat yang hadir 900 orang itu ternyata banyak yang hidupnya terselamatkan dari event itu. Anaknya putus kuliah kan nggak ada uang, gara-gara event itu dia dapat uang, lanjut. Maaf, itu orang apa saja itu? Bukan hanya orang Amerika. Oh enggak, orang Indo, Pak. Itu semua orang Indonesia, itu warga negara Indonesia, anak bangsa kita. Gitu. Dan cara Anda melakukannya itu pakai Zoom? Jadi mereka lihat posisi saya, analisis saya masuk di mana, saya berikan analisisnya, semua ngekor, Pak. Jadi kalau hari itu saya tidak memiliki mental dan persiapan yang tenang dan kemudian saya gagal, maka semua itu korban. Dan ini kan memang saya jalanin dari tahun 2009. Gitu. Cuma dari 2009 tuh benar-benar golden year-nya di 2024 dan membantu banyak orang, lebih tepatnya begitu. Iya, jadi Anda sudah memasukkan kuantum ke ini ya, ke quantum leap. Iya, dunia begini. Betul. Sebab ini kan sebetulnya masuk yang Heisenberg itu yang tidak ada kepastian. Iya, betul. Tapi Anda pastikan. Waktu awal kita melakukan kita juga nggak tahu. Makanya itu yang selalu saya sampaikan pada mereka. Kalau Anda mau mengikut saya juga nggak tahu outcome-nya apa karena saya nggak bisa baca masa depan. Tapi dari sini kita belajar sesuatu. Kalau kita punya persiapan yang matang, mental yang baik dengan hati yang bersih, mudah-mudahan apa yang kita jalankan itu kena gitu. Karena kalau kita tanya, masih pakai mudah-mudahan. Harus selalu, Pak. Karena kata kuncinya justru mudah-mudahan itu. Jadi insya Allah itu buat Anda penting. Oh, sangat penting. Kalau kita tidak menggunakan insya Allah itu kita sombong, Pak. Menurut saya itu situ. Kita sepaham. Gitu. Ya, saya sangat hati-hati. Sebab saya jangan-jangan Anda kalau bilang Anda beruntung, Anda marah ya. Tapi Anda nggak marah. Enggak. Dan memang itu adalah, menurut saya sih, saya digunakan, saya dipakai untuk menjadi saluran berkat buat para peserta itu. Wih, jadi Anda religius juga ya? Lebih baik begitu, Pak, karena memang itu faktanya. Tapi faktanya Anda religius? Iya. Saya percaya satu hal bahwa, kebetulan saya Kristen. Gitu. Kok pakai sebenarnya? Iya. Jadi di Rome 8:28 ya, itu landasan saya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu akan membawa kebaikan buat saya, walaupun itu hal yang jelek. Nah, Anda Kristen Katolik atau Kristen? Saya Protestan dan saya menganut Calvinism. Oh, Calvin. Ya, teologi reform. Oleh karena itu, saya percaya bahwa hidup itu harus diusahakan. Makanya kita tahu ada anugerah, tapi kita juga tidak boleh take it for granted. Kita berjuang semaksimal mungkin. Tapi apapun at the end yang terjadi, kita anggap itu sebagai blessing. Jadi itu sebenarnya filosofi awalnya kenapa dalam perjalanan hidup saya, ya Tuhan sertai dan ada satu gradually. Ya, itu terlihat, ini adalah rekor ke-8 saya, Pak, di Muri. Hah? Rekor ke-8. Dan itu merupakan sebuah komitmen. Waktu itu Pak Jaya 2018 pernah sampaikan, teruslah berkarya dan bantulah
Intinya buatlah sesuatu yang baru untuk masyarakat ini untuk menjadi inspirasi dan itu saya ingat terus. Jadi sejak 2018 tuh saya terus increase 2021 dapat rekor dan sekarang dapat lagi dan saya masih ada target sebenarnya untuk 2 tahun lagi gitu. Dan itu Anda pencapaian masih punya target lagi ini. masih ada Pak. Jadi ini Muri nanti ada rekod-rekod lagi. Yang ke-9 harusnya. Tapi ini saya mengusahakan karena itu saya harus menunggu dari keputusan dari Amerika gitu untuk mendapatkan satu hal prestasi ini sangat sulit sekali karena di dunia cuma ada 400 orang. Jadi kalau saya masuk dan itu udah pasti orang Indonesia yang pertama gitu. Ini di bidang aviasi, Pak. Apa yang sih? Penerbangan. Bukan Fibonacci, Bukan. aviasi. Karena memang rekor saya yang 8 itu kan dibagi dua, ada yang dari penerbangan, ada yang dari finance. Sebelumnya rekor penerbangan Anda apa? Waktu itu dulu saya lulus private pilot instrument rating itu 45 hari. Gitu. Paling cepat itu. Ya. Jangan-jangan Anda memang ditakdirkan untuk terbang. Mungkin. Anda perhatikan nggak? Kelelawar itu. Satu-satunya mamalia yang terbang. Terbang dalam arti flying ya, bukan gliding. Betul. Kalau gliding kan ada cicak, ada macam-macam. Tapi kalau ini kelelawar itu. Anda perhatikan nggak? Nggak, Anda pernah perhatikan? Kelelawar? Iya. Iya. Kelelawar memang unik. Ya, kemampuan ultrasoniknya dia itu ya, yang bisa mendeteksi benda yang dipantulkan suara, kemudian dia bisa menerjemahkannya sebagai yang dia lihat itu. Iya, betul. Jadi memang rekor penerbangan pertama itu 24 hari private instrument itu saya ajukan dan kurang lebih 45 hari waktu itu Muri bolak-balik minta verifikasi. Waduh, sulit sekali karena saya harus dapat verifikasi dari Amerika, dari mana-mana kan. Setelah itu rekor kedua penerbangan saya orang Indonesia pertama yang bawa pesawat kecil dari Malaysia ke Australia waktu itu. Terus kemudian meluluskan murid saya dengan waktu yang cukup cepat dan itu yang waktu Pak Jaya wawancara sama saya tahun 2018. Jadi saya pernah wawancara keberapa kali sebetulnya? Ini wawancara yang kedua, yang pertama itu tentang penerbangan Pak. 2018. Bukan Fibonacci ya? Bukan. Tapi di otak saya Fibonacci. Tapi waktu itu kita bicara Pak tentang dunia keuangan juga. Justru Pak Jaya ingat tentang Fibonacci itu karena 2018 kita bicara menggabungkan planetary itu di dalam rekor penerbangan saya. Jadi saya berterima kasih pada Muri ini rekor yang ke-8 dan atas motivasi Pak Jaya saya terus fight untuk dapat new record, bikin satu yang baru. Kehormatan bahwa Anda mengakui itu, tapi saya tahu tanpa Muri pun Anda tetap akan berusaha yang menjadi yang pertama kan? Amin. Itu Anda di sini ya. Iya. Kenapa? The Eye. Ya, mata Mesir kan itu. Eye of Horus ya. Jadi ini adalah lambang daripada mata yang digunakan di Mesir filosofinya. Jadi memang teknologi yang saya pakai namanya Eye of Future, mata masa depan, gitu. Terus saya banyak. Ada teknologinya. Iya, saya membuat teknologi itu makanya Astronaci punya konsep menggunakan data masa depan melalui planetary system untuk melihat apa yang terjadi di depan. Makanya simbol mata ini penting buat saya karena itu filosofi. Jadi Anda percaya bahwa saya sendiri nggak percaya ya, tapi sekarang saya jadi kagum atas keimanan Anda atas Fibonacci ini bahwa dia tuh memang bisa digunakan untuk melihat ke depan. Iya, jadi saya percaya. Tapi juga sebetulnya kan tetap ada errornya ada. Ada. Tapi Anda waktu buktikan Anda tanpa error. Di dalam kasus non-farm payroll itu fakta membuktikan bahwa 100% nah iya. Benar, itu saya juga bingung. Itu saya juga bingung. Kemampuan untuk bingung itu aja nggak dimiliki semua orang. Kemampuan untuk bingung. Loh iya loh. Orang mungkin kalau denger ini, mereka yang bingung. Betulnya mereka berdua tuh ngomongin apa sih? Kok sampai begitu Tapi saya kagum ya bahwa Anda sendiri bingung. Iya. Karena saya percaya bahwa predestinasi itu ada. Kehidupan kita itu hanya menjalani blueprint. Dan waktu itu ada elemen untuk mengungkap. Predestinasi ada. Ada. Predestinasi itu kalau ada. saya
dulu juga nggak percaya takdir. Mm-mm. Tapi kemudian setelah saya jalan terus itu, ternyata percuma ya. Saya nggak percaya takdir itu kan takdir saya. Iya, Ya percuma. sama. Ya udah, nurut aja. Nurut aja. Jadi predestinasi. Bagi saya ada. Jadi makanya saya selalu mengajarkan pada murid-murid juga di university juga bahwa kalau masa depan itu tidak ada, maka tidak akan mungkin Murid-murid Anda. Saya kan kebetulan asisten profesor sekarang. Saya dosen juga. Kebetulan tahun ini saya baru dapat professorship di Sudah? level pertama sudah. Di, Di Universitas Narotama Surabaya, saya baru diangkat jadi asisten jadi Anda profesor. profesor dong? Sekarang ya, tahap 1. Maksudnya saya panggilnya profesor. Aduh, belum lah. Ya, oke. Ya. Gila ya. Jadi yang saya sampaikan pada mereka, kalau masa depan itu tidak ada, maka tidak akan mungkin ada metode analisis forecast apapun termasuk ramalan cuaca juga nggak akan bisa karena masa depan belum dibuat. Itu teori saya. Jadi apa yang mau dianalisis kalau masa depannya nggak pernah dibuat gitu, nggak akan mungkin. Jadi Anda filosofis sekali ya. Dari pengalaman Pak Jaya. Dari situ saya membuktikan Dari ramalan, bukan dari teori bukan ya, tapi dari pengalaman. dari pengalaman saya Jadi simpulkan ibarat gitu. ini Anda ngelakoni semuanya. Lakoni. Ya. Dan itu Anda kadang-kadang heran nggak, kenapa kok Anda dianugerahi kemampuan itu? kadang-kadang heran. Coba orang tua saya sampaikan bahwa hikmat itu namanya satu kata hikmat dan itu digunakan sebenarnya bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk memperbaiki atau mendevelop human resources yang ada di negara yang Tuhan percayakan. Ini saya lihat Anda banyak sekali bawa teman-teman di sini. Ini siapa itu teman-teman? Ada rekan kita dari Asosiasi Analis Teknikal Pak Indonesia, Pak Gideon ketua. Terus ada Pak Indra Rangkuti, beliau presidennya IFTA untuk Indonesia, direktur International Federation Technical Analysis. Gitu. Oke. Perwakilan dari Asosiasi Analis Teknikal ada 2 orang beliau Pak. Terus apa lagi? Yang lainnya teman-teman dari Astronaci Pak. Gitu. Jadi asuransi sudah ada institusinya ya. Ya, dari tahun 2009 puji Tuhan sampai sekarang masih dipercaya untuk memberikan kebenaran lah paling nggak tentang financial market dan 2022 saya masuk ke Istana Negara sebagai penasihat senior kepala staf presiden pada saat itu. Siapa waktu itu? Pak Muldoko Pak. Gitu. Jadi di bidang ekonomi untuk memberikan masukan Ya, kepada Pak itu Jokowi. saya yang rambut putih itu siapa tadi ada? Pak Gideon. Ya. Itu siapa tadi? Ketua Asosiasi Analis Apa? Teknikal Indonesia. Apa itu? Jadi penganut technical analysis, metode sebuah analisis yang menggunakan grafik itu di Indonesia kan ada asosiasinya. Sejak tahun 1992 ya Pak. Khusus yang menggunakan grafik. Ya, Yang tidak menggunakan grafik. ada lagi asosiasi yang lain itu sister asosiasinya. Asosiasi Analis Efek. Gitu. Cuma ya? yang ini memang asli chartis. Jadi memang pecinta dan pengguna analis teknikal yang ada di Indonesia dan itu sudah sejak tahun 90-an dan terdaftar di International Association-nya, Pak. Tuh. Makanya kan keberhasilan saya ini itu tidak mungkin bisa juga tanpa dukungan dari AATI, makanya mereka harus datang. Bisa nggak bisa saya bilang mereka harus datang karena ini komitmen saya memperjuangkan bahwa analisis teknikal itu bisa digunakan. Karena sekarang itu banyak yang kontra, Pak. Jadi Anda ini seperti kuantum itu, saya kan sampai sekarang nggak ngerti kuantum itu apa. Dan saya nggak malu ngakui. Einstein juga nggak ngerti kan. Cuma yang penting kuantum berguna. Berguna. Jadi ini Anda kan buktikan analis mereka ini berguna. Berguna. Dan itu kita harus defend. Karena di dunia era yang sekarang tuh banyak yang meng-counter. Di era yang makin baru ini makin banyak yang skeptis dengan keilmuan analisis teknikal. Oh, Gitu. jadi kalau ada faktual, ada counter faktual. Iya. Antitesisnya pasti ada kan. Nah otomatis kan semua itu kan 2 sudut pandang. Koin itu nggak mungkin satu sisi. Nah saya harus membuktikan kepada publik, walaupun ada orang yang tidak bisa menerima, tapi saya bisa berhasil. Sehingga Jadi, maka ateis pun penting ya. ya, de facto ya harus diterima gitu. At least dia tidak mendiskreditkan. Nah ini kan sebuah perjuangan. Sehingga literasi keuangan itu bisa tetap dipertahankan gitu. Jadi Anda percaya bahwa kekayaan itu bisa dicari? Bisa Pak. Tentunya melalui predestinasi, saya tetap ke situ.
Karena memang kalau orang Tionghoa kan juga bilang garis tangan katanya kan. Ada yang mianya memang hancur ya hancur, tapi biasanya itu inline dengan pilihan hidup free will-nya manusia. Nah, kalau mianya hancur, tapi Anda kemudian membantu merubah destinasinya. Nggak bisa. Hah? I believe we cannot change itu destiny. Fate itu tidak bisa di-change. Karena nanti Anda akan bisa lihat, sekuat-kuatnya kita bantu orang ini, penyakitnya cuma ada satu yang membuat dia tidak bisa berkembang, malas. Sekarang ngomongnya kita udah datang kan, bahwa COVID ini mengulang sejarah seperti flu Spanyol. Flu Spanyol 1920. Kemudian 1930 terjadi depresi. Ya, 29-30, Great Depression, ya. Tapi kemudian kacau, banyak yang bunuh diri, ya, loncat dari di New York kan tuh, kemudian Perang Dunia Ketiga. Betul. Nah, kedua. Nah, saya khawatirkan ini itu akan terjadi kembali. Ya, tapi ya agak beda tahunnya, tapi sekarang ini sebetulnya Great Depression, cuma kan ekonomi dunia mungkin sudah terbiasa dulu, jadi atau seperti katak karena dia di dalam air yang dipanaskan, dia nggak sadar kan? Betul. Betul. Menurut Anda bisa terjadi nggak? Oh bisa, karena itu siklus ya. Jadi COVID itu menurut saya recovery-nya terlalu cepat, gitu. Karena harusnya damage-nya lebih besar, tapi for some reason efeknya terlalu cepat selesainya. Makanya menurut saya dengan munculnya Republik New Presiden kita yang membuat tarif war dan seterusnya, secara outlook-nya kita, Great Depression tuh harusnya akan terjadi lagi gitu. Tapi mungkin dengan skala dan style yang sedikit berbeda gitu. Karena masyarakat zaman dulu Great Depression lama dan dalam karena juga edukasi intelektual, transformasi sama transmisi informasinya kan juga tidak seperti sekarang, begitu cepat. Recovery-nya juga cepat gitu. Tapi tentunya siklus itu pasti ada, dan untuk membuat kita mengambil benefit dari situ, yang khususnya sebagai investor, kita perlu sebuah keilmuan yang baik gitu, yang benar gitu. Anda pernah lihat patungnya Siwa menari? Yang sekarang yang satu diantaranya ada di Metropolitan New York, ya. Siwa nari di dalam lingkaran. Ya. Itu. Sebuah siklus rotasi, ya. Betul. Mereka memahami tentang itu, karena astrologi itu tidak hanya di Western. Saya penganut Western astrologi, tapi astrologi juga ada di India, Vedic astrologi, sehingga mereka mengetahui satu siklus lingkaran itu. Dan itu kita tidak bisa. Anda ngomongnya astrologi ya, iya. Bukan astronomi. Nah, ada bedanya. Iya memang. Ya, tapi bagaimana Anda percaya astrologi? Iya, karena astrologi itu adalah sisi psikologi dari sebuah keilmuan saintifiknya. Dan itu kan pasti selalu ada. Gitu. Misalnya sebuah bulan, astronomi mempelajari jarak bulan, komponen, isi bulan, atmosfernya. Tapi astrologi mempelajari dampak daripada bulan itu terhadap human being. Gitu. Dan itu yang pada dasarnya mempengaruhi mood investor kan, by science, empiris. Jadi Anda percaya ya itu? Ya. Jadi Xiao juga percaya? Xiao Chinese. Ya, Anda Eastern percaya, kan? Percaya. Terutama yang 4 pilar, Pak Zi. Gitu. Pada saat Pak Zi itu dibuat kan memang based on scientific, Pak. Nah, jadi Anda juga percaya Aquarius segala gitu? Iya. Iya lagi. Iya. Jadi ngomongnya iya lagi. Iya, Pak. Jadi pada dasarnya kita bisa lihat Aquarius, Leo dan seterusnya itu kan 30 derajat. 12 zodiak di dalam 360 itu kan per zodiaknya 30 derajat ukurannya. Nah, pentingnya di mana? Sebagai contoh, pertengahan dari setiap zodiak itu 15 derajat. Ketika planet-planet tertentu melintasi zodiak itu, market tuh bereaksi, Pak. Yes. Itu namanya right ascension. Gitu. Dan ini penting untuk diketahui, dan itu bisa langsung dicoba, dilihat gitu. Jadi misalnya matahari itu berhubungan erat dengan emas misalnya, atau dengan beberapa sektor finance, banking, ya kan, planet Venus. Ini kalau Anda yang ngomong, bukan Anda yang ngomong, saya nggak mau dengerin, ini nggak mau ya, karena ini kepaksa dengernya. saya terpaksa, dan
Saya terpaksa nggak berani bantah juga. Nggak Karena Anda ngelakoni kan. ngelakoni, betul. Terus saya kan nggak ngelakoni. Anunya. Jadi sebenarnya kita bisa ambil datanya. Pada saat itu dia melintasi setengah dari zodiak itu, dampak dari marketnya apa selama misalnya 30 tahun. Jadi sebenarnya kalau sekarang saya tugaskan Anda bikin ini apa Logi. astrologi zodiak itu. Zodiak zodiak Western, ya. ya kan Yunani ya. Ya. Itu Anda sanggup ya. Ya. Jadi sebetulnya Anda profesor di bidang apa? Financial astrologi, financial sebenarnya. Financial astrologi ya. Iya. Gila ya. Hebat. Thank you, Anda Pak. berani kali ya. Ya memang itu agak tentu nekat. banyak yang lawan Anda. Oh banyak, karena waktu saya mengajukan disertasi, saya itu kuliah di Jakarta tapi saya harus bimbingan di Semarang. Karena hanya Prof. Imam Ghazali itu yang mempelajari ekonomi fisika. Selain dia nggak ada, Pak. Satu Indonesia nggak ada. Ekonomi fisika. Itu. Lah ekonomi fisikal apa ada ekonomi yang nggak fisikal? Ada. Jadi ekonomi fisika itu salah satu contoh ada ilmu thermodynamic. Jadi bahwa suhu itu mempengaruhi kondisi ekonomi. Itu pun saya ngejelasin ke mahasiswa juga kadang saya diketawain, tapi itu ada ilmunya. Dan itu saya tahunya juga dari beliau. Gitu. Tunggu dulu. Thermodynamic kan? Aduh. Itu namanya apa? Itu kan ada first, ada second. Iya. Ada yang third bahkan. Iya. Bahkan kalau Anda bikin mau fourth juga silakan bikin ya. Aduh, namanya yang lupa saya. Itu yang mengukur disorder itu. Dia sebenarnya larinya ke behavior finance ya. Nah cuma kalau yang ini finance itu disorder nggak sebetulnya? Susah bicara juga karena memang sekarang kalau kita melihat ya random walk theory itu juga merasa bahwa sebuah ekonomi atau bahkan pergerakan harga itu juga nggak bisa diprediksi. Karena itu merupakan penyimpangan dan itu random sekali. Ya kan? Penyimpangan kan. Deviasi, terus dia disorder behaviornya. Nah ini memang dari tahun 1900 itu sudah ada terpecah menjadi dua. Yang satu, yang tadi Bapak juga bilang bahwa kondisinya bisa dianalisis kalau dia tidak berubah. Ketika kondisi berubah itu random, tidak bisa. Tapi ada yang bisa membuktikan bahwa ketidakteraturan itu adalah sebuah keteraturan yang baru. Gitu. Seperti yang Bapak tadi bilang kan benar sekali bahwa perubahan itu adalah satu-satunya yang tidak berubah sebenarnya. Ya, yang ngomong bukan saya itu. Itu sendiri Palipus. Betul. Aduh, gila ya. Gitu. Tapi Anda berani kan? Memang dibutuhkan keberanian karena saya menantang banyak. Dan Anda berani dicemooh, ditertawakan, dihina. Perjuangan, Pak. Makanya saya bersyukur Muri masih mau mendukung sampai hari ini karena perjalanan saya tidak mudah dan teman-teman dari asosiasi tahu persis, Pak. Gitu. Yang ini sekarang yang iya, mereka semua. apa dari bidang apa nih? Yang ini kan yang Pak Indra ini juga menganut astrologi juga, Pak. Jadi beliau financial astrologer juga. Dan kebetulan sekarang jabatannya ibaratnya bos saya lah di dunia technical analysis kan. Terus Pak Gideon itu juga menganut hal yang sama. Jadi mereka berdua ini seagama. Yang percaya bahwa planetary itu berpengaruh. Nah ini kan repot kalau asosiasinya dipimpin oleh orang yang tidak percaya nggak mungkin mau datang. Gitu. Jadi di Indonesia memang dulu juga ada almarhum pendiri asosiasi namanya almarhum Yusuf. Beliau udah meninggal dan beliau itu salah satu pendahulu kita yang di Indonesia menghubungkan itu gitu. Nah kebetulan saya memberanikan diri untuk mengempiriskan. Anda mewujudkan. Iya. Yang semuanya hipotesa, asumsi, spekulasi, ya. Itu Anda wujudkan. Saya wujudkan menjadi empirical study. Bahkan sekarang pakai stempel Muri lagi ya, bahwa Anda disertasi saya kan dapat Muri itu kan sebuah perjuangan untuk membuktikan karena Muri sangat ketat sekali, dia minta data ini, rekomendasi ini dan seterusnya. Dan saya untuk meyakinkan karena untuk hari ini rekornya tuh saudara kita Pak Paulus, beliau menjabat sebagai direktur Bursa Berjangka. Dia periksa semua datanya dan memberikan rekomendasi gitu. Kan tidak mudah, Pak. Jadi kalau saya tidak bisa membuktikan bukti otentik yang sah gitu ya, saya nggak akan bisa duduk sama Bapak juga hari ini. Dan 5 bulan prosesnya loh, Pak, dari Januari sampai hari ini. Dan ini masih ada lagi ya? Ada, mudah-mudahan kalau Tuhan izinkan nanti kita bisa ketemu. Insya Allah.
Tapi biasanya Anda syukur alhamdulillah. Sama aja, yang penting kita grateful dan berserah sepenuhnya pada Tuhan kita. Menurut Anda, sekarang kita bicara eksistensi ya. Ya, Yesus itu ada apa enggak? ada Pak. Manusia. Ada. 100% manusia, 100% Tuhan. Kalau kita percaya inkarnasi. Oke, Tuhan oke dah. Kalau beliau manusia, bagaimana Anda membuktikan Membuktikan untuk bahwa Yesus ada? sejarah mengatakan. Kain kafannya. Sampai kita bisa... Dan kain kafannya ada berapa versi? Tapi ada at least, versi Turin, ada versi yang baru, paling baru ini ada lagi di Italia juga. Nah, anehnya kok Italia terus itu loh. Gitu. karena memang kan yang nyalipin Yesus juga waktu itu kan Italia juga kan. Romawi. Tapi kan di Bethlehem kan. Ya lahirnya. Cuma yang pada saat itu... di Yerusalem. Ya. Di mana? Golgota. Golgota. Ya. Kan pada saat itu kan penjajahannya Romawi. Iya. Rome is Italian. Makanya lucunya kan mereka yang nyalipkan sekarang, tapi gereja mula-mulanya kan berdirinya kan juga di Rome. Nah sekarang memang banyak versi, ada kafan ini, tapi kan walaupun ada 2-3 versi kan tetap ada, eksis. Sosok itu eksis gitu. Buat Anda penting, kira itu ada. Untuk kafannya? Bukan, bahwa Yesus ada itu penting nggak? Bagi saya Yesus bangkit itu yang lebih penting. Karena disitulah membuktikan bahwa satu-satunya orang yang ngeklaim bahwa dirinya Tuhan dan bangkit itu ya cuma Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Oke. Pendapat Anda tentang Thomas? Thomas Kan dia yang nggak percaya. Betul. Kan? Dan Thomas itu melambangkan manusia yang skeptikal. Dan Thomas itulah yang membuat saya berpikir di dalam quote doktoral saya membuat sebuah quote, ya kan? Jangan gunakan keterbatasanmu untuk menilai dunia yang terbatas. Ya. Gila. Karena Thomas dengan keterbatasannya, dia menganut seeing is believing. Hanya melihat dia percaya. Tapi iman kan opposite. Iman tuh percaya tanpa melihat. Jadi memang story tentang Yudas itu melambangkan manusia pengkhianat. Story tentang Thomas itu adalah manusia yang selalu harus melihat baru percaya, skeptis. Tentang Petrus menunjukkan bahwa orang terkadang sangat ketakutan untuk menyakui kebenaran kalau dirinya terancam. Jadi 12 rasul ini melambangkan 12 karakter manusia sebenarnya. Nah itulah kita sebenarnya bisa belajar. Mau menjadi orang yang benar dan bisa menjadi inspirasi secara fair itu harus berani, seperti yang tadi Bapak bilang kan. Iya. Jadi harus berani anti mainstream, walaupun diancam kiri kanan ya benar gitu. Dan tidak boleh skeptis seperti Thomas. Dan tidak boleh mengkhianati prosesnya. Tapi kan skeptisme itu dasar dari sains. Betul. Coba kan kalau nggak salah ya, kan di Katolik Thomas itu santo pelindung sains. Betul. Dan teknologi. Karena beliau memang skeptis, tapi kalau sudah terbukti ya diakui. Betul. Bagi saya pribadi, skeptis itu wajib. Tapi kan kita harus di tengah. Ada yang ekstrim kiri, ekstrim kanan. Terlalu gampang percaya, terlalu skeptis. Nah, untuk bisa di tengah ini, itulah yang namanya kesuksesan. Nah, untuk bisa membuat orang itu di tengah. Untuk orang bisa sampai ke tengah, itu resep sukses. Oh. Itu bagi saya, Pak. Tadi Anda menyebut ada kalimatnya gitu, untuk yang di tengah. Ya, jadi yang di tengah ini kan berarti antara sangat skeptis sama sangat mudah percaya. Kita harus selalu di tengah nih. Nah, untuk bisa kita di tengah ini butuh waktu, butuh hikmat. Jadi butuh Anda filosofis. menganut juga harmoni. Ya. Karena Jadi sebetulnya Anda color balance kan, Pak. Iya. Gitu. Jadi Anda ini, saya kagum, saya ajak Anda mau kemana, Anda ladeni Anda terus saya. Luar biasa loh. Anda jenius. Terima kasih, Pak. Jenius, betul-betul. Tidak gampang saya ngakui orang gitu. Tapi Anda, ya, yang jelas saya nggak bisa nyetir pesawat terbang. Pesawat terbang. Aduh, gila ya. Ya Pak Gema. Iya. Yang ngasih nama Gema siapa? Papa. Gema Merdeka, Pak. Gema Merdeka Guyardi. Apa Gema? Lu lahir 17 Agustus. Oh. Iya.
Jadi mungkin Anda percaya numerologi? percaya. Oke, sekarang sebut pemahaman Anda tentang angka 17. 17 sebenarnya kalau ditambah kan 1 tambah 7 kan 8 gitu. Harusnya ditambah 8 lagi kan. Berarti 1 tambah 7 tambah 8 itu 16 gitu. Terus ditambah 1986 dan seterusnya. Itu nanti keluar angka kan, angka finalnya. Nah, angka finalnya tergantung. Anda mau melihatnya dari Feng Shui atau Anda melihatnya dari pure Greek numerologi. Nah, itu tergantung pendekatannya. Gitu. Tapi yang saya anut di dalam financial astrologi, keilmuan daripada William Gilbert Gunn, angka numerologi itu bicara tentang hukum getar, the law of vibration. Angka itu memiliki frekuensi. Nah, pada saat orang lahir di tanggal tertentu, dia memiliki besaran daripada frekuensi itu the law of vibration itu. Itu yang akan nanti menentukan vibration orang ini tuh waktu lahir by default sudah di atas atau di bawah. Karena kita tahu frekuensi yang sempurna itu kan 432 yang diperkenalkan oleh Tesla. Ya, 432 kan 9 gitu. That's the harmonic. 432 Hertz itu memiliki harmonis frekuensi yang kalau itu didengungkan terus di dalam sel tubuh kita, itu akan membentuk harmonic pattern. Simetris semuanya, dan itu di pasir juga bisa ditunjukkan. Jadi itu real. Sehingga vibration dalam sebuah kehidupan manusia itu harus selalu naik. Caranya bagaimana? Gratitude. Jadi saya banyak baca referensi untuk kita bisa menaikkan, raise the vibration of human being. Itu cuma satu kunci, the gratitude. Makanya di Bible disampaikan bersyukurlah dalam segala hal, karena itu sebenarnya kunci ke dalam high vibration. Ketika orang tuh vibrationnya sudah tinggi, mencapai frekuensi yang mendekati the perfect frekuensi, hidupnya akan baik. Itu tentang numerologi. Anda ini sebetulnya bisa membuat orang ateis menjadi enggak ateis ya, gitu Pak ya? ateis. Karena Anda mengkaitkannya sama duit itu loh. Sama duit. Iya, nah mereka wah ini dia hebat ya kamu. Ya. Sekarang pertanyaan saya yang selalu saya tanyakan. Seperti kemarin kan Anda bisa 100% kan sukses kan? Kenapa kok Anda nolong orang lain? Kalau Anda kan mestinya Anda kan bisa kaya mahal, kaya raya, sebab Anda bisa meramalkan kekayaan Anda sendiri kan, pasang sendiri kan, pakai uang sendiri. Kalau perlu, dihitung kan, Anda pasti bisa hitung kan, bagaimana untungnya, untuk tetap untung walaupun Anda kredit, pakai bayar utang pun bisa dibayar. Teman sini kan bisa. Kenapa Anda tidak lakukan? Itu pertanyaan yang brilian. Hampir semua orang nanya. Kalau lu tahu kenapa nggak disimpan sendiri pada dasarnya itu? 3 hal. Yang pertama, saya menyadari ilmu saya itu nggak akan bisa nambah kalau saya tidak membagikan pada orang. Itu udah jelas. Itu saya rasakan. Setiap kali saya mengajar, saya ditambahin satu hikmat baru. Dibukakan satu persepsi yang baru. Saya tidak bisa lari dari itu. Kedua, untuk meningkatkan vibration saya harus berbagi. Berbagi banyak hal, ngasih duit orang, bantu orang. Tapi membantu secara men-share intelektualitas saya sampai bisa menjadi dampaknya adalah hidup orang menjadi lebih baik. Bagi saya, itu adalah sebuah berbagi untuk meningkatkan saya punya vibration. Dan yang ketiga, saya percaya bahwa Gema itu bukan siapa-siapa sampai diberikan kemampuan berpikir. Dan kemampuan berpikir ini kalau saya keep sendiri, saya percaya Tuhan akan bikin saya mending mati aja atau cacat gitu. Karena saya tidak punya privilege Pak untuk diberikan hikmat itu. Saya harus diberikan hikmat dengan menyadari bahwa ini harus dibagikan buat ekosistem, buat masyarakat. Kalau saya simpan itu sendiri, saya kaya-kaya sendiri, saya egois. Dan hidup kita bukan untuk kita saja, tetapi kita harus menjadi saluran. Dan ini yang saya selalu jelaskan kepada keluarga. Tentunya konsekuensi dari semua ini kan waktu untuk keluarga nggak ada. Dan istri saya menyadari bahwa kehidupan saya itu kemungkinan ya dipakai untuk membantu banyak orang. Dan nanti anak-anak saya bisa menikmati di masa depan untuk juga mengikuti teladan saya gitu. Jadi itu yang banyak orang tidak mengerti. Dia anggap itu klise, itu naif. Tapi faktanya kalau saya dari dulu tidak menempuh jalan ini, maka tidak akan mungkin ditambahkan terus hikmat itu. Perjalanan kita ketemu 2018 sampai sekarang kan sudah kurang lebih 7 tahun tanpa terasa. Dan Pak Jaya pun masih tidak berubah, masih tetap muda dan segar. Kenapa rahasianya? Karena Bapak terus
fight di Muri. Kan Muri ini kan sebenarnya dunia sosial yang memberikan motivasi pada orang untuk terus berkembang. Dampaknya apa? Bapak sehat terus. Karena Anda memberikan vibration yang baik, memotivasi. Dan ini 7 tahun loh Pak, sejak kita ketemu, saya mendapatkan banyak tambahan hikmat dengan saya berbagi. Jadi itu mutlak, siapapun yang tanya saya, jawaban saya pasti demikian, karena memang itu yang terjadi gitu. Iya. Sebetulnya kalau mau dilanjutkan, ini bisa lebih panjang dari wayang kulit kita ini ya, karena Anda menarik sekali. Thank you Pak. Anda menarik sekali. Saya bisa banyak belajar dari Anda. Saya juga Pak, belajar dari Bapak. Jadi, tapi ya itulah, terpaksa karena waktu yang membatasi, maka saya terpaksa mengakhiri wawancara ini. Nah, tapi tolong sebelum kita mengakhiri bersama, kan pertanyaan saya kan dangkal-dangkal gitu, ya. Apa yang belum saya tanyakan, tapi menurut Anda perlu diketahui oleh hadirin, baik yang di ruang ini maupun nanti yang akan menyaksikan ini rekaman yang akan di YouTube ya. Ya, betul. Dan dia Muri juga tentunya. Mungkin pertanyaan yang Bapak belum tanyakan dan sebagian orang tuh terus bertanya, tujuan akhirnya mau ngapain dan mau berhenti kapan? Itu yang banyak orang. Kalau saya nggak akan bertanya itu, Oh, karena iya? saya tahu Anda nggak akan berhenti, nggak akan berhenti. Nggak akan Anda, berhenti. ya. Betul. Ya, tapi kalau yang lain mau tanya ya silakan. Tapi kalau Anda mau jelaskan, tapi mau saya nggak percaya Anda jangan berhenti kok. Emang Tapi bener, Pak. oke, anggap aja saya nggak percaya dah. Oke, Anda nggak akan berhenti. Saya memang tidak akan berhenti. Selama hayat dikandung badan. Betul. Ya karena gara-gara lagu itu kan. Tapi kalau tujuan, saya punya satu tujuan, orang itu bisa belajar tentang kehidupan yang sebenarnya. Tanggung jawab terhadap mandat budaya yang diberikan, bagaimana memiliki etos kerja yang benar. Dan jadilah manusia yang bisa berdampak baik untuk generasi berikutnya. Itu kalau ditanya tujuan, jawabannya itu. Walaupun mungkin saya sebagai pelaku, saya tidak bisa menikmati. Biasanya pelaku tuh nggak menikmatin. Kayak koki, dia masak enak, yang nikmatin orang. Tapi Anda kan merasakan kan kebahagiaan. Bahagia Pak. Iya toh? Betul. Saya Bahagia. kira kalau Anda mencari kebahagiaan untuk diri Anda sendiri, Anda tidak akan sebahagia waktu Betul. Anda memberi kebahagiaan ke orang lain. Itu kuncinya. Tepat sekali. Itu Pak. aneh tuh. Aneh. Ya, Makanya Muri tetap ada. hebat ya. Dan itu ya sekali lagi buktikan Anda memang jenius, dan saya kira Anda punya suatu penyakit juga, yaitu Anda nggak bisa berhenti belajar. Iya, itu betul. Itu penyakit sudah. Ya, itu. Saya punya satu quote untuk itu, sebagai penutup. Mohon izin. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Dan kita nggak pernah berhenti kurang ajar. Kurang ajar, betul, itu tambahan. Aduh, gila. Oke. Ini di dunia apakah sudah pernah ada? Yaitu yang insan pertama yang berhasil winning rate sempurna pada live trading code non-farm Payroll. payroll. Saya tidak pernah ketemu. Jadi ini betul rekor dunia tuh. Harusnya rekor dunia. Ya, Muri, ini nanti saya serahkan dulu ya, tapi nanti tolong diganti rekor dunia, ya. Ya kan Terima saya kan pernah dengar juga orang segila Anda, ya. Saya belum pernah ketemu untuk yang dunia mempublikasi secara publik dan dihadiri live banyak orang. Iya. Jadi ini rekor dunia Muri, Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia, dianugerahkan atas rekor
insan Indonesia pertama. Ya, udah insan pertama ya, bukan Ya. Indonesia lagi. Insan pertama yang berhasil winning rate sempurna pada live trading gold, non-farm payroll. Ternyata Anda juga mengingkari bahwa kesempurnaan itu tidak ada, tidak ada ya. Kesempurnaan ada juga. Oke. Yang dianugerahkan kepada Thank you. Profesor Dr. Gemma Guyardi. Itu udah. Tepuk tangan untuk Profesor Gemma Guyardi. Thank you, Pak.